Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Riolan Tisnawati dari Universitas Indra Prasta. Saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran. Yuk, mari sama-sama kita simak. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu yang pertama, pembelajaran kooperatif. Berikut model-modelnya. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, psikologi belajar dan pembelajaran. Oke, materi yang pertama kita bahas yaitu pembelajaran kooperatif. Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran kooperatif? Oke, saya akan menjelaskan. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Dalam model ini, saling membantu, berbagi tanggung jawab, dan belajar bersama dengan cara yang aktif dan terarah. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman materi melalui diskusi dan kerjasama. Dan yang ketiga, tujuannya untuk membentuk sikap toleransi dan saling menghargai antar sesama kelompok. Oke, selanjutnya ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa bekerja dalam setiap kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 secara heterogen. Yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab individu ataupun kelompok. Yang ketiga, tugas dirancang untuk mendorong kerjasama dan partisipasi yang aktif. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Oke, selanjutnya ada model-model pembelajaran kooperatif. Di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa saja model-model pembelajaran kooperatif? Oke, saya akan jelaskan ya. Yang pertama ada jigsaw. Jigsaw adalah atau siswa dibagi kelompok ahli yang mempelajari subtopik yang tertentu, lalu kembali ke kelompok asal untuk mengerjakan materi yang dipelajari. Yang kedua ada think apart say atau TPS. Siswa berpikir secara individu atau think dan berdiskusi dengan pasangan atau bisa disebut pair, lalu berbagi hasil diskusi ke kelas, yaitu share. Yang ketiga ada number read together atau NHT. Setiap anggota kelompok diberi nomor, kemudian guru mengajukan pertanyaan. Anggota yang nomornya dipanggil akan mewakili kelompoknya untuk menjawab. Yang keempat ada student Teams Achievement Division atau STAD, yaitu siswa belajar dalam tim untuk menyelesaikan tugas, kemudian diuji secara individu. Hasilnya digabung untuk penilaian kelompok. Yang terakhir yaitu kelima, Group Investigation atau GI. Siswa memiliki topik tertentu dalam kelompok, melakukan penelitian dan mempresentasikan hasil. Oke, materi yang kedua kita bahas yaitu pengelolaan kelas. Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu pengelolaan kelas? Oke, saya akan menjelaskan. Pengelolaan kelas adalah proses pengaturan lingkungan belajar agar terciptanya kondisi yang kondusif untuk pembelajaran. Ini mencakup pengaturan fisik, perilaku siswa, serta strategi untuk menjaga keterlibatan dan disiplin. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Yang kedua, meminimalkan gangguan yang menghambat pembelajaran.
Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Oke, selanjutnya yaitu komponen pengelolaan kelas. Meliputi yang pertama pengelolaan fisik, yang kedua pengelolaan waktu, yang ketiga pengelolaan interaksi, yang keempat pengelolaan disiplin. Oke, saya akan menjelaskan keempat komponen pengelolaan kelas tersebut. Yang pertama tadi pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu yaitu menata ruang kelas agar nyaman, rapi, dan mendukung. Interaksi, contohnya pengaturan tempat duduk berbentuk lingkaran untuk diskusi atau berbaris untuk ceramah. Yang kedua, ada pengelolaan waktu. Memanfaatkan waktu pembelajaran secara efisien, termasuk transaksi antara kegiatan. Yang ketiga, ada pengelolaan interaksi, yaitu membangun komunikasi positif antara guru dan siswa. Yang keempat, pengelolaan disiplin, yaitu menegakkan aturan kelas dengan adil dan konsisten untuk menjaga keteraturan. Oke, selanjutnya yaitu strategi pengelolaan kelas. Yang pertama ada preventif, yang kedua ada korektif, dan yang ketiga ada motivasi. Saya akan menjelaskan ketiga itu. Yang pertama itu preventif. Preventif yaitu mencegah terjadinya gangguan melalui perencanaan yang baik, seperti aturan yang jelas. Yang kedua ada korektif. Korektif yaitu menangani masalah yang muncul, misalnya dengan teguran ringan atau diskusi pribadi dengan siswa. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi yaitu memberikan penghargaan atau pujian untuk mendorong perilaku yang positif atau semangat siswa. Oke, materi terakhir yang kita bahas yaitu psikologi belajar dan pembelajaran. Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu psikologi belajar dan pembelajaran? Oke, saya akan menjelaskan. Psikologi belajar dan pembelajaran adalah cabang psikologi yang mempelajari proses belajar individu, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial, serta bagaimana hal itu diterapkan dalam situasi pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar psikologi belajar. Meliputi yang pertama ada proses belajar, yang kedua ada teori belajar. Saya akan membahas konsep belajar terlebih dahulu. Konsep belajar mencakup di mana proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, hasil melalui pengalaman. Dan yang kedua ada teori belajar. Teori belajar ini menjelaskan bagaimana individu belajar. Contohnya ada behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktisme. Saya akan menjelaskan behaviorisme terlebih dahulu. Behaviorisme yaitu belajar perubahan perilaku akibat stimulus respon. Misalnya teori Skinner. Yang kedua ada kognitivisme. Kognitivisme yaitu proses internal dalam pikiran seperti pemroses informasi atau teori Piaget. Yang ketiga yaitu konstruktivisme, yaitu konstruksi pengetahuan oleh individu berdasarkan pengalaman atau bisa disebut teori Vygotsky. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ini bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Internal bisa motivasi, eksternal lingkungan. Oke, selanjutnya ada psikologi dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengelolaan motivasi, yang kedua ada strategi pembelajaran efektif, dan yang ketiga ada pemahaman perkembangan siswa. Yang pertama saya bahas yaitu pengelolaan motivasi. Guru harus memahami cara meningkatkan motivasi siswa, seperti melalui penghargaan atau pemberian tantangan yang sesuai.
Yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang efektif, yaitu guru perlu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Dan yang ketiga yaitu pemahaman perkembangan siswa. Guru harus memahami tahapan perkembangan siswa agar dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran. Oke, setelah selesai saya menjelaskan ketiga materi sebelumnya, saya ingin menjelaskan kesimpulan untuk menutup diskusi saya yang telah saya sampaikan tadi. Kesimpulannya yaitu ketiga materi ini saling berkaitan untuk menciptakan nilai yang efektif. Pembelajaran kooperatif menyediakan strategi konkret untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang pengelolaan kelas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, dan psikologi belajar memberi landasan ilmiah untuk memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat mendukung mereka. Itulah kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Oke, selesai sudah saya menjelaskan materi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang belajar dan pembelajaran. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe.